Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sigit Hardi, NIM B1D021252. Kelas 1C2, NIM Prodi S1 Peternakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang paragraf. Paragraf yang baik mempunyai 5 ciri, yaitu 1. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf. Paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpan dari pokok pembicaraan. Contoh paragraf tanpa kesatuan pada saat ini. Contoh paragraf tanpa kesatuan yaitu: pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Dan yang kedua, kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Yang pertama yaitu 1. Kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Dalam tulisan digunakan kata yang menyusun kalimat dan kalimat yang menyusun paragraf. Henry Guntur Taringan dalam buku Teknik Pembelajaran Keterampilan Berbahasa menyebutkan transisi paragraf adalah merekat dengan paragraf lainnya, penghubung antar kalimat sebelum dan antar bab. Kedua, dengan tujuan untuk menyalurkan gagasan penulis dan akan didukung atau ditolak oleh pembaca. Penulisan karya tulis ilmiah mempunyai manfaat bagi penulis maupun pembacanya. Manfaat tersebut diantara adalah seorang penulis yang dapat mengasah dan mengembangkan keterampilan membaca yang efektif melalui studi kepustakaan. Dan yang ketiga itu substitusi. Dan 4. Analisis. 5. Sinonim. Menurut Thesaurus Bahasa Indonesia, sinonim paragraf adalah alena, gugus, kalimat, atau penggangan. Yang keenam, antonim. 7. Hiponim. 8. Kemeroniman. 9. Repetisi. Dan yang ketiga yaitu kelengkapan dan ketuntasan paragraf. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pemahaman, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Yang keempat yaitu keruntunan. Sebuah paragraf dikatakan runtun jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntunan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Dan yang kelima yaitu konsistensi. Suatu paragraf dinyatakan mempunyai ciri konsistensi apabila antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya membentuk paragraf itu terjalin hubungan sesamanya. Paragraf yang konsisten menunjukkan bahwa jalan pikir penulis yang terkandung di dalam mudah diikuti oleh pembaca tanpa merasa ada sesuatu yang menghambat atau semacam jurang yang dipisahkan sebuah kalimat dari kalimat lainnya dan dirasakan loncat pada pikiran yang membingungkan. Ada 5 jenis paragraf juga, yaitu 1. Paragraf dedukatif. Paragraf dedukatif merupakan jenis paragraf yang memiliki ide pokok pada awal paragraf kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Biasanya ide pokok dalam paragraf dedukatif berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang berkebalikan dari paragraf dedukatif, yakni gagasan utama paragraf edukatif berada di akhir kalimat dalam paragraf. Jenis paragraf edukatif pasti akan diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di 2 bagian. Contoh yang sering ditemukan adalah diletakkan di bagian awal dan akhir paragraf. 2 kalimat utama yang digunakan sebenarnya sama, tapi disajikan dengan kata-kata yang berbeda untuk penekanan inti masalah. Keempat yaitu paragraf interaktif. Jenis paragraf interaktif merupakan paragraf yang memiliki ide pokok di tengah-tengah paragraf. Dan yang kelima itu adalah paragraf dengan ide pokok tersebar. Ide pokok atau ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf pokok pikiran disebut juga gagasan utama. Gagasan pokok atau ide pokok pikiran sebuah paragraf terdapat pada kalimat utama. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.